Sanap ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. فيا أيها الحاضرون والحاضرات الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاجتماع في هذا اللقاء المبارك، ولا سيما نحن اليوم في مجلس يحمل نفحات الإيمان، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل حضورنا في هذا المجلس سببا لنيل مرضاته ومغفرته. Sungguh membahagiakan melihat antusiasme Bapak dan Ibu sekalian yang di tengah-tengah kesibukannya mampu meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara taklim orang tua santri SMA PPKU Wahda Islamiyah. Semoga kehadiran kita semua mendapat ridho serta tetap di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kami memohon kepada para orang tua sekalian agar tetap memastikan koneksi internetnya stabil, dan jika ada kendala teknis silahkan memanfaatkan fitur chat untuk memberitahu kami. Untuk mengawali acara kita dengan keberkahan, marilah kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan sebaik-baik pembuka, yakni dengan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh Al-Qari Al-Akh Muhammad Rafi Shainal. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا
قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء ما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وهاجه قومه قال أتهاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Masya Allah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari Al-Akh Rafi. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas lantunan ayat suci Al-Qurannya. Dan semoga bisa menjadi pahala dan keberkahan bagi kita semua, baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA PPKU Wahda Islamiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Nasing Sido LCMAG Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Baik, kaifa sawt semua? Jadi dan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz pemateri, Ustadzuna Ustadz Salahuddin Guntung hafizahullah taala, para asatidzah di SMA PPKU Wahda Islamiyah, dan para orang tua santri yang kami muliakan, beserta anak-anakku yang hadir di kesempatan kali ini, santri SMA PPKU Wahda Islamiyah yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali lagi kita bisa melaksanakan kegiatan bulanan kita, ya, pengajian orang tua santri yang kita laksanakan saat ini. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah kedua kita, uswatuna, yang Allah perintahkan untuk kita mengikuti model kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik.
Eh, para Bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kepada yang sudah hadir kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan, sudah tepat waktu. Dan ini sebenarnya yang mau kita mulai ya. Kenapa pas ya, selalu kita pas memulai acara kita ya, kita berusaha di online dan offline itu karena kita mau menghilangkan jam karet itu ya. Kita mau tepat waktu, kita mau komitmen tepat waktu, dimulai jam 9 kita gabung sebelum jam 9. Nah, apalagi kalau cuma online itu sangat sangat mudah ya untuk kita bergabung. Namun masih begitu sulit ya, masih begitu sulit sampai kita pun yang paham agama sebenarnya masih terlalu hal yang satu ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan syukran kepada Ustadzuna Al-Fadil di sela-sela kesibukan beliau. Beliau masih menyempatkan untuk hadir bersama kita, membersamai kita sebagai pemateri di kesempatan kali ini. Selalu kami sampaikan para ibu sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa pengajian orang tua santri ini selain sebagai majelis ilmu, ini juga adalah salah satu momen untuk kita berjumpa, ya, momen untuk kita bersilaturahmi, karena kebanyakan kita jauh, ya, kebanyakan kita jauh dan sulit untuk bertemu. Sekalipun mungkin datang ke pondok, ya akan sulit kita cerita, kita ketemu, karena ya, kita datang dengan keluarga, sehingga sulit, dan mungkin kita juga dari pondok tidak merasa enak untuk banyak cerita, karena saya yakin dan percaya bahwa orang tua rindu dengan anak ya. Ke pondok itu cuma mau banyak bercerita dan berkumpul bersama anak-anak solehnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya selalu sampaikan bahwa pertemuan yang seperti ini tolong jangan diabaikan ya. Pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pondok ya, kami berharap para Bapak Ibu sekalian, wali santri itu berkomitmen untuk selalu mengikuti dan berusaha untuk selalu tepat waktu. Nah, selalu juga kami sampaikan juga salah satu momen kita bersinergi ya, kerjasama. Kalau ada keluhan, ada saran, insya Allah kami akan benahi. Ya, meskipun kami sadar bahwa SMA PPKU ini memang masih baru, ya pembinanya juga tidak begitu banyak, sehingga masih terus membutuhkan atau masih terus butuh untuk berbenah ya, dalam setiap program dan metode yang ada yang kita praktekkan saat ini. Baik para ibu sekalian, salah satu yang mau kita ajarkan kepada Ananda di pondok adalah menjadi seorang pemuda yang kuat. Tadi kayak jaringan bagaimana Hafiz? Oke, baik. Nah, Yang mau kita ajarkan juga adalah kekuatan mental ya, kekuatan mental. Kita tidak mau santri kita ini menjadi anak yang manjanya luar biasa ya, manjanya luar biasa. Jadi kalau ada di antara ya anak solehnya mengadu sedikit ya, masalah makanan, masalah panas ya, tolong dipahamkan bahwa memang kehidupan kita sekarang kita memang lagi di tempat menderitanya para ulama. Ilmu ini sampai kepada kita sekarang, ilmu yang punya ya Al-Quran dan hadis dan yang lainnya itu sampai kepada kita dengan penuh penderitaan, sampai berdarah-darah, bahkan ada yang meninggal dengan menyampaikan ilmu ini kepada kita. Jadi diajarkan kepada anak-anak kita bahwa hal-hal yang seperti itu wajar adanya ya, wajar adanya. Kalau sedikit Umi minta makanan dulu, kirimkan ini, kirimkan itu ya, jangan selalu dikirimkan. Nah, dan bahkan kalau mau mengirim, konfirmasikan dulu ke kami. Kalau memang mau dikirimkan ya dipandang layak akan izinkan, tapi kalau tidak ya kami tidak izinkan. Mengapa? Karena kami takut
Jangan sampai jiwanya anak-anak kita ini sama aja dengan jiwanya, ya, mau makan ini ada, mau makan itu ada, sehingga jiwanya tidak terlatih untuk terbiasa menahan ego, ya, menahan keinginannya untuk kemudian bisa melampiaskan pada setiap apa yang ia inginkan. Nah, jadi kita mau mengajari anak-anak juga di SMA PKU bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita, ya, dapatkan, terkhusus pada hal-hal yang remeh seperti makanan atau baju atau yang lainnya. Nah, atau bahkan kadang-kadang perizinan di pondok itu seperti nonton, ya. Ini Ananda yang hadir tahu itu. Nah, sebenarnya kalau kami mengizinkan bisa sekali sebenarnya. Tetapi kami kadang menahan supaya apa? Supaya jiwanya terlatih bahwa tidak semua apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Nah, jadi itu para ibu sekalian. Jadi kami harap orang tua sekalian bisa membantu menasehati Ananda untuk bagaimana dia bisa merasakan sedikit, ya, bagaimana ulama dulu berjuang. Ya, ulama dulu berjuang dalam menuntut ilmu hingga ilmu itu sampai kepada kita. Ajarkan kepada mereka, dan kami yang selalu ajarkan insyaallah, tapi kami mohon bantuannya. Kami mengajarkan kepada mereka bahwa ilmu ini memang datang kepada kita bukan dengan tidur di atas kasur yang empuk, bukan dengan eh, leher atau perut yang selalu menginginkan apa yang ingin ia dapatkan. Baik, saya kira cukup. Syukran wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran Ustaz. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti dari acara kita pada hari ini, yakni kita akan mendengarkan kajian dengan tema Generasi Rabbani, Didikan Akidah Tauhid. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Doktor Afwan yang kiranya yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Doktor Salahuddin Guntung LCMA. Beliau merupakan dosen IAIS Tiba Makassar. Beliau juga merupakan Ketua Komisi Keluarga dan Ukhuwah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Untuk itu, kami mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari kita siapkan pena dan catatan kita untuk menangkap hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Maka untuk lebih mengefisienkan waktu kepada Al-Ustaz, kami persilahkan dengan hormat. Syukran. Jazakumullah khairan. Cek suara saya kedengaran dengan jelas? Nah, Ustaz. Kedengaran ya. Baik. Sebelumnya barangkali panitia bisa tampilkan atau share ke grup peserta, ada slide yang saya siapkan di Ustadz Naim, ya. Ustadz Naim bisa share mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para asatidzah, ustadzat, ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan taufiknya serta kemudahan yang Allah anugerahkan, berikan kepada kita semua hingga
pada kesempatan ini kita bisa bermajelis secara daring, secara online dalam acara pengajian silaturahmi dengan orang tua santri, orang tua siswa di program pendidikan kader ulama yang pada kesempatan ini diberi tema tentang generasi Rabbani didikan akidah tauhid. Ini salah satu tema yang merupakan dambaan, harapan, cita-cita dari semua yang terlibat di program ini. Tentu pengelola, para asatidzah, pimpinan, dan semua bagian dari manajemen mengharapkan dari program ini lahir generasi Rabbani. Asatidzah dan ustadzat, abi-abi dan umi-umi di tempat masing-masing juga yang telah mengirimkan dan menitipkan putranya, anak-anaknya untuk dididik di program ini juga berharap bahwa mereka bisa menjadi generasi Rabbani. Semua kalangan yang punya kepedulian dan perhatian terhadap dakwah dan pendidikan Islam berharap lahir di tengah umat ini generasi yang benar-benar dikategorikan atau disematkan gelar sebagai generasi Rabbani. Tetapi sayangnya masih sangat terbatas orang yang memahami, apalagi yang berusaha untuk masuk ke dalam upaya serius melahirkan generasi Rabbani ini. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Orang masih hanya sebatas mendengarkan istilah mungkin ya, belum mendalam dan belum mengerti apa sih sebetulnya generasi Rabbani. Lalu belum ada upaya serius untuk melahirkan generasi Rabbani tersebut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu upaya dan sharing dari apa yang digagas atau yang diinginkan oleh para pengelola di pondok ini untuk kita sedikit berbincang terkait dengan tema ini, generasi Rabbani. Disebutkan beberapa referensi bahwa Rabbani ini diperselisihkan tentang akar katanya atau dari mana kata tersebut terambil. Sebagian menisbahkannya kepada kata Ar-Rabb. Dari kata Ar-Rabb ini dinisbahkan atau dimasuki ya unisbah, maka menjadilah Rabbani, tetapi didahului oleh nun. Ini di antara pandangan. Sementara pandangan lainnya memandang bahwa kata Rabbani ini adalah bentuk mubalaghah. Jadi mubalaghah dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan sighatul mubalaghah, yang lebih ya dari kata Rabb. Rabb sendiri adalah Rabb panjang ra-nya sebagai isim fa'il dari Rabba yarubbu. Maka Rabbani dianggap sebagai bentuk mubalaghah dari kata Rabb. Rabb sendiri artinya yang mentarbiyah, yang mendidik. Jadi Rabbani yang sangat peduli dengan tarbiyah, pendidikan, dan islah manusia. Sehingga dikatakan bahwa Rabbani adalah orang yang mentarbiyah manusia, memperbaiki dan memperhatikan urusan mereka. Pandangan yang kedua ini antara lain dikemukakan oleh Al-Imam
Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal sebagai sosok ulama di bidang tafsir, dengan karya beliau Tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa Ar-Rabbani alladhi yarubbun nasa wa huwa alladhi yuslihu umurahum wa yarubbuha wa yaqumu biha, yaitu orang yang menterbiah manusia, memperbaiki dan memperhatikan urusan-urusan mereka. Nah, ini sosok Rabbani menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi ini dua pandangan. Kelihatannya sebetulnya kalau disimpulkan tidak ada pertentangan antara keduanya, karena ujung-ujungnya kata Rabb juga dan Rabbani kembali kepada satu akar kata yang sama, yaitu Rabba yarubbu. Dalam arti kata mentarbiyah, mendidik dan mengasuh orang yang ditarbiyah dan dididiknya. Namun pada sisi lain dikatakan bahwa insan Rabbani atau generasi Rabbani adalah sosok atau generasi yang memiliki hubungan erat dengan Allah, mendalam pemahaman agamanya, kuat berpegang teguh dan taat mengamalkan serta mengajarkan ajaran agama. Ini simpulan bahwa generasi Rabbani adalah generasi yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat, mendalam pemahaman agamanya, alim dalam makna mendalam mengetahui ajaran agama, kuat berpegang teguh, jadi punya komitmen, punya tamasuk dengan ajaran agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Nah, ini nanti akan disertai dengan beberapa nukilan dan penjelasan dari kata dari para ulama terkait dengan terminologi Rabbani. Maka Rabbani dalam sisi ini secara sederhana dapat dipahami bahwa kata Rabbani ini lebih pantas untuk disematkan kepada para alim ulama yang benar-benar mendalam ilmunya setelah proses belajar yang kontinu dan serius, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini makna sederhananya. Ya. Di sini akan kita rujuk kepada analisa sebahagian ulama, terutama Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 78, 79 sampai 80, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون." Nah, ini di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertegas walakin kunu rabbaniyin. Jadi kata rabbaniyin, narasi rabbani ini disebutkan di ayat ini. Kalau dari awal, maka li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, tidaklah wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab,
hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada pengikutnya, kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ini dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal ayat dikatakan maka li basyarin, tidak pantas, tidak wajar kalau sosok yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Quran dan anugerahkan kepadanya kekuasaan, al-hukum, dan menganugerahkan kepadanya nubuwah, diangkat dan dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Lalu sikapnya adalah mengajak pengikutnya, meminta, apalagi memaksakan pengikutnya untuk menjadi penyembah-penyembah kepada mereka. Namun yang wajar, bahkan yang wajib, walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi dia berkata, alladzina utul kitaba, yang diberikan kitab, diberikan ilmu, diberikan kekuasaan, diberikan nubuwah, para nabi, hendaknya berkata bahwa jadilah kalian sebagai orang-orang Rabbani. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Ini syahidnya. Kunu Rabbaniyin. Jadilah kamu orang-orang Rabbani. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di ayat ini untuk menjadi Rabbani, orang-orang Rabbani atau generasi Rabbani, dan mengisyaratkan teknis dan cara untuk bisa sampai kepada tingkatan Rabbaniin tadi, yaitu bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah, syahid dari sini bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk menjadi generasi Rabbani, orang-orang Rabbani. Lalu Ar-Rabbani di sini ditafsirkan oleh para salaf dengan berbagai redaksi. Di dalam tafsir Ibnu Jarir dinukil beberapa di antara redaksi yang dipakai oleh para ulama dalam menafsirkan Rabbaniyin tersebut. Antara lain disebutkan oleh Ibnu Jarir bahwa Rabbaniyin yakni hukama ulama, ahli hikmah dan ulama. Hukama yakni jamak daripada hakim, orang yang penuh dengan kebijakan, memiliki kedalaman hikmah dan bijak dalam segala hal. Ulama jamak daripada alim. Hukama ulama. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, ada di antara salaf mengatakan fuqaha ulama. Jadi fuqaha dan ulama. Ibnu Abbas menjelaskannya dengan narasi yang pertama tadi. Kunu hukama'a fuqaha'a. Atau ini menjadi narasi yang ketiga ya. Hukama fuqaha. Kalau pertama tadi hukama ulama, kedua fuqaha ulama, lalu yang ketiga sintesa. Kunu hukama'a fuqaha'a. Jadilah hukama dan fuqaha. Lalu dijelaskan lebih lanjut oleh murid Ibnu Abbas, Mujahid Ibnu Jabar rahimahullah mengatakan ar-rabbaniyun al-fuqaha'ul ulama wa hum fawqal ahbari. Kata Mujahid bahwa rabbaniyun, generasi Rabbani itu adalah para fuqaha, para ulama. Wa hum fawqal ahbar. Mereka itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan al-ahbar. Istilah al-ahbar ini jam'u habr, yaitu orang yang mendalam ilmunya. Di narasi yang lain disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Jarir bahwa al-rabbaniyun humul hukama'ul atqiya. Jadi sudah 4 narasi: hukama, ulama,
fuqaha, atqiya. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Selanjutnya Ibnu Zaid, ya, Ibnu Zaid lebih luas lagi dan tidak membatasi pada ulama semata, dalam arti kata yang konsentrasi keilmuannya adalah di bidang agama, namun lebih luas. Kata beliau, ar-rabbaniyun alladzina yarubbuna an-nasa ulatu hadzal amri yarubbunahum yani yalunahum, wa qara'a laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbaru qal ar-rabbaniyun al-ulatu wal ahbarul ulama. Jadi ini ada tambahan di sini bahwa rabbaniyun, kata beliau, adalah mereka-mereka yang mentarbiyah manusia. Mereka itu adalah wali daripada urusan ini, yang bertanggung jawab, yang berwenang untuk urusan ini. Itu para pemimpin. Yarubunahum yakni yalunahum, mendidik manusia, dalam arti kata mereka lah yang mengatur urusan mereka. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 63. Sekiranya para rabbaniyun dan al-ahbar itu tidak melarang mereka, syahidnya di sini bahwa disebutkan ar-rabbaniyun. Lalu kata beliau, yakni Ibnu Zaid mengatakan ar-rabbaniyun adalah al-ulatu wal ahbarul ulama. Jadi ini narasi yang ketujuh, bahwa rabbaniyun adalah al-ulat atau para pemimpin. Al-ulat jam'u al-wali, itu para pemimpin. Lalu kata beliau wal ahbarul ulama, ya, para habar dan ulama. Jadi ada 7 atau sudah 8 ya, sudah 8 narasi yang disebutkan atau dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Antara lain adalah hukama, ulama, fuqaha, atqiya, ahbar, ulat. Ini semua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam menafsirkan ayat tadi. Lalu kata Ibnu Jarir, dan ini yang menjadi bahan kajian dan analisa kita, wa awlal aqwali indi bis-shawab fir rabbaniyin annahum jam'u rabbani. Kata Ibnu Jarir bahwa pendapat yang lebih tepat menurut saya dalam makna rabbaniyin, bahwa rabbaniyun itu adalah bentuk jamak daripada rabbani. Dan tadi kita dalam tema kita adalah generasi rabbani, bahwa rabbaniyun adalah jamak dari kata rabbani. Wa anna rabbani al-mansubu ila rabban. Nah, ini lebih jauh beliau menganalisa, rabbani ini adalah mansub, nisbah kepada ar-rabban. Sementara ar-rabban ini di narasi lain beliau katakan ar-rabban adalah bentuk mubalaghah daripada rabb. Jadi orang yang benar-benar peduli dengan pendidikan dan kebutuhan, mengurusi kebutuhan manusia. Lalu kata beliau, ar-rabban ar-rabbani nisbah kepada ar-rabban alladhi yarubbun nasa, yang tadi dibacakan di awal tadi, alladhi yarubbun nasa wa huwa alladhi yuslihu umurahum wa yarubbuha wa yaqumu biha. Bahwa ar-rabbani itu adalah yang mentarbiyah manusia, yang mengurusi urusan mereka, yang mendidik mereka. Jadi ini pandangan Al-Imam Ibnu Jarir bahwa rabbani adalah orang yang mengurusi urusan manusia, mendidik dan mentarbiyah mereka.
Nah, ini pandangan beliau. Selanjutnya kata beliau, فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا وكان الربان ما ذكرنا والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يرب الناس بتعليمه إياهم الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم وكان كذلك الحكيم التقي لله والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم كانوا جميعا يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله جل وعلا جل وعز أو عز وجل ولكن كونوا ربانيين. Ini masih tulisan Al-Imam Ibnu Jarir. Kata beliau, kalau demikian bahwa Rabbani adalah nisbah kepada Rabban yang yarubbun nasa, yang mendidik manusia dan yuslihu umurahum atau yarubbuhum wa yuslihu umurahum, maka kata beliau, kata Rabban yaitu yang dinisbahkan kepada sifat yang tadi ketika beliau katakan. Lalu seorang alim yang memahami fikih, memahami hikmah, dan termasuk di kalangan muslihin yang membawa islah, perbaikan di tengah umat, lalu mereka ini bergerak untuk mentarbiyah dan memperbaiki urusan manusia, yarubbu umuran nas bita'limihi iyahumul khair, dengan cara mengajarkan kepada manusia ini kebaikan, mengajak mereka untuk komitmen menjalankan apa-apa yang di dalamnya kemaslahatan mereka. Dan alim ini termasuk orang yang memiliki sifat bijak, al-hakim, kebijaksanaan, dan dia termasuk orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Dia adalah orang yang benar-benar berkontribusi mengurus urusan manusia sesuai dengan manhaj yang diberikan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang bersifat adil dalam mengurusi urusan manusia, yang membawa mereka untuk mewujudkan kemaslahatan di waktu sekarang dan mendatang, dan kebaikannya akan kembali kepada mereka dalam urusan dunia dan agama mereka. Maka mereka ini semua, kata beliau, kata Ibnu Jarir, adalah orang-orang yang berhak digelari sebagai Rabbaniyin. Lalu beliau simpulkan lagi, Farrabbaniyun idzan, Ar-Rabbaniyun, bentuk jama' dari Farrabbani tadi, kalau demikian, hum imadun nasi fil fiqhi wal ilmi wa umurid dini wad dunya. Imadun nas, ini tumpuan manusia, tumpuan umat, harapan umat, rujukan umat dalam urusan fikih, dalam urusan ilmu dan urusan agama dan urusan keduniaan semuanya. Jadi Ar-Rabbaniyun, kata Ibnu Jarir, hum imadun nasi fil fiqhi wal ilmi wa umurid dini wad dunya. Mereka itu adalah tumpuan atau sandaran manusia di dalam urusan fikih, pemahaman ilmu, dan urusan agama dan keduniaan. Lalu beliau menukil perkataan Mujahid tadi, wahum fawqal ahbari. Rabbaniyun
kalau dikomparasikan dengan al-habr atau alim, seorang alim yang mendalam ilmunya, ini masih lebih tinggi, lebih istimewa daripada sekedar habr saja atau sekedar alim saja. Karena kata beliau, li'anna al-ahbar humul ulama. Jadi kalau hanya sebatas mendalam ilmunya saja, dia hanya sebatas alim dan hanya mewujudkan karakter al-ahbar. Sementara Ar-Rabbani, kata beliau, al-jami'u ila al-ilmi wal-fiqh, al-basara bis-siyasati wat-tadbiri wal-qiyami bi umuri ar-ra'iyah. Ar-Rabbani adalah sosok yang memadukan antara kedalaman ilmu dan fikihnya, juga kedalaman dan skill kemampuannya untuk mengatur, memimpin, dan mengatur urusan masyarakatnya. Sini katakan al-jami'u ila al-ilmi wal-fiqhi al-basara bis-siyasati wat-tadbiri wal-qiyami bi umur ra'iyah. Jadi memiliki pemahaman, kemampuan mengatur, yakni siasah, dan mengatur urusan yang dipimpinnya. Wa ma yuslihuhum fi dunyahum wa dinihim, dan menyesuaikan dengan apa yang mereka menjadi baik dalam urusan dunia dan urusan agamanya. Nah, ini secara umum tentang pandangan Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Lalu dari sini kalau dianalisa, di antara karakter umum daripada generasi Rabbani adalah mendalam ilmunya, memiliki wawasan dan keilmuan yang mendalam. Lalu jadi dia alim, seorang alim, juga faqih. Ini dua narasi yang kadang-kadang disamakan, tetapi sejatinya berbeda. Alim secara normatif, secara teori mendalam ilmunya, tetapi belum tentu dia mampu menganalisa dan mensinergikan antara kondisi yang real di masyarakatnya dengan ilmu yang dia pelajari, sehingga belum mampu kemudian memberikan fatwa, memberikan penjelasan berkenaan dengan kebutuhan manusia di zamannya, sehingga belum masuk dalam kategori faqih. Maka karakter lainnya seorang Rabbani adalah seorang yang memiliki keilmuan yang mendalam, lalu tahu kondisi keumatan, jadi faqih. Sini katakan al-faqih berbeda dengan alim. Seorang faqih tidak cukup memahami sebuah konsep ilmu saja, melainkan mampu mendiagnosis keadaan dalam persoalan yang berkaitan, sehingga dari seorang faqih lahir sebuah fatwa yang tepat untuk sebuah masalah. Jadi mengkombinasikan antara ilmu yang bersifat normatif tadi dengan hal yang bersifat praktis, sehingga lahirlah dari situ fatwa. Lalu yang lain di antara karakter tadi, bahwa dia juga memiliki kemampuan atau skill dalam hal mengurus urusan orang banyak. Al-basiru bis-siyasah. Ya, tahu tentang urusan-urusan politik, tetapi yang dimaksudkan politik di sini adalah bukan sekadar politik praktis, tetapi dalam makna yang umum. Kemudian al-basiru bit-tadbir, mengerti dan memahami tentang bagaimana pengaturan dan manajemen. Jadi ini generasi Rabbani. Lalu kemudian al-qiyam bi syu'unir ra'iyah li maslahati dunya wad din, melaksanakan dan menjalankan segala urusan umat, urusan masyarakat yang membawa kemaslahatan buat mereka. Nah, ini secara umum beberapa hal yang masuk dalam penjelasan yang dinukil dari Imam Ibnu Jarir tadi.
Dan untuk poin yang keempat dan kelima berkenaan dengan manajemen dan urusan siasah, ini berarti bahwa seorang Rabbani adalah sosok yang tidak terpisah dari urusan keumatan, karena mampu menggabungkan antara keilmuan yang menjadi basisnya juga dengan kondisi keumatan dalam kehidupan sosialnya. Jadi dia memiliki kepedulian pada kepentingan publik dan umat. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Saya juga menukil di sini ciri-ciri Rabbani yang disebutkan oleh Al-Azhari, bahwa Ar-Rabbani adalah orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mendalam, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Ini lebih praktis lagi. Jadi ada 3 ciri bagi generasi Rabbani: mendalam ilmunya, kemudian mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan ilmunya. Ya. Kata beliau, Ar-Rati Az-Zaid al-Ghairihi fil ilmi. Ini ada narasi lain yang beliau pakai, namanya Ar-Rati, yaitu orang yang menonjol melebihi orang yang berada di masanya dalam keilmuan. Az-Zaidu ala ghairihi fil ilm. Ar-Rati Rabbani adalah alim yang amil al-muallim, wa huwa al-alimu al-amilu al-muallim. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Al-alim, al-amil, al-muallim. Lalu kata beliau, jika seseorang kehilangan salah satu di antara karakter ini, maka tidak berhak digelari sebagai sosok Rabbani, seorang Rabbani atau generasi Rabbani. Ilmunya tidak mendalam, atau ilmunya mendalam tetapi tidak diamalkan, atau mendalam ilmunya dan diamalkan, dia saleh secara alim dan saleh secara personal, secara pribadi, tetapi tidak diajarkan kepada yang lain, tidak mengajak orang lain untuk menjadi saleh seperti dirinya, maka ini tidak dikatakan sebagai Rabbani. Maka Rabbani adalah yang menggabungkan 3 tadi: al-alim, al-amil, al-muallim. Kalau Ibnul Qayyim nanti disebutkan di akhir, beliau menambahkan poin yang keempat, bahwa mereka yang sabar dalam menjalankan 3 tahapan tadi: al-ilmu, al-amal, al-ta'lim atau ad-da'wah, dan yang keempat adalah as-sabar. Nah, ini tentang ciri generasi Rabbani secara global. Lalu dari situ kemudian dijelaskan lebih jauh bahwa ciri pertama, ya, bagi yang mendambakan lahirnya generasi Rabbani, maka hal yang perlu untuk diperhatikan secara serius adalah generasi Rabbani memiliki ilmu yang dalam dan luas, kapasitas keilmuannya. Nah, dari sini tentu apa-apa yang para asatidzah, ustadzat, abi-abi dan ummi-ummi yang sekarang melepaskan dan menitipkan anak-anaknya untuk dididik di program pendidikan kader ulama ini, mudah-mudahan hani'an lakum jami'an, bahwa mudah-mudahan ini menjadi satu di antara langkah langkah praktis untuk melahirkan generasi Rabbani yang didambakan tadi. Karena anak-anak yang berada di sana benar-benar dididik dan diupayakan untuk mendalam ilmunya, sehingga mereka difokuskan untuk hal tersebut. Kalau tadi oleh
Ustadz Ahmad Nasing selaku kepala sekolah memberikan isyarat-isyarat bahwa anak-anak di sana memang dikondisikan untuk bisa fokus dan menghadapi rintangan-rintangan yang kadang-kadang kalau tidak dikondisikan seperti itu maka akan menjadi cengeng dan menjadi baperan. Nah, kembali ke sini bahwa generasi Rabbani salah satu karakter utamanya adalah memiliki ilmu yang dalam dan luas. Kedalaman ilmu dan kuluasan ilmu ini tentu melalui proses yang kontinu dan berkepanjangan melalui penghafalan. Ini salah satu di antara ciri ulama yang mendalam ilmunya adalah hafalannya banyak dan kuat. Ya, hafalannya banyak dan kuat hafalannya. Apalagi memang kalau di tradisi para salaf memang mereka menonjolkan hal itu. Ya, di masa para sahabat banyak di antara sahabat yang ketika bermajelis dengan Nabi tidak menulis tetapi mengandalkan apa yang mereka hafal. Jadi menghafal. Maka saya kira di PKU ini memang anak-anak dikondisikan untuk banyak menghafal. Dan sejarah telah membuktikan bahwa anak-anak didikan dengan model pembelajaran seperti ini, inilah yang sebetulnya dikategorikan sebagai alim yang mendalam ilmunya. Karena kalau hanya belajar mengandalkan pemahaman, ini sangat riskan. Sebab kalau pemahaman tidak didasari dengan basis hafalan, ini akan cepat kemudian berubah dan cepat kemudian luntur hal tersebut. Ya, berbarengan dengan banyaknya harus dibaca dan diingat. Generasi Rabbani memiliki kapasitas ilmu yang sahih, dalam dan luas. Nah, di sini ada penekanan bahwa ilmunya harus sahih, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Sehingga tentu di program ini para asatidzah, ustadz memang mengajarkan apa-apa yang sudah disaring dari disiplin ilmu yang dipelajarinya. Ya, ini kembali dipertegas di sini bahwa kedalaman ilmu inilah yang sering diungkapkan dengan ungkapan tadi, al-fuqaha'u al-hukama. Fuqaha, hukama, yaitu para ahli fikih yang memiliki sifat hikmah. Di antara mereka ada menafsirkan ulama al-atqiya, ulama yang mendalam ilmunya dan disertai dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sampai pada tingkat ilmu yang mendalam, maka Al-Quran tadi sudah mengisyaratkan caranya, yaitu dengan giat belajar. Dengan giat belajar, konsentrasi belajar. Di ayat tadi dikatakan, walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Di sini ada dua narasi, tu'allimuna al-kitaba dan tadrusun. Tu'allimun wa tadrusun. Kalau kita merujuk kepada buku-buku qiraat atau buku-buku tafsir, dijumpai bahwa sebagian di antara qurra yang qiraat yang mutawatir ada yang membaca tu'allimun, dan ini yang kita di mushaf kita, mushaf qiraat Asim, itu dibaca dengan tu'allimun. Namun ada qiraat yang lain dengan qiraat ta'lamuna, yakni mengetahui Alkitab. Jadi prosesnya mempelajari, mengkaji, mempelajari, belum sampai pada mengajarkannya. Kalau tu'allimun artinya mengajarkan. Dan ini diperkuat dengan akhir ayat, wa bima kuntum tadrusun, dan apa-apa yang kamu pelajari. Jadi melalui proses belajar, dan disebutkan tentang sumber yang dipelajari adalah Alkitab, yaitu Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kamu pelajari. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menukil dari Ad-Dhahhak dalam menafsirkan firman Allah, bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata beliau, haqqun ala man ta'allama al-Qur'ana an yakuna faqihan. Bahwa benar sekali, sangat wajar, sangat pantas seorang yang mempelajari Al-Quran untuk menjadi seorang faqih. Ta'lamun yani tafhamun, memahami maknanya. Tafhamuna maknanya. Tafhamuna maknahu, memahami maknanya. Itu berarti bahwa bacaannya adalah bacaan ta'lamun. Ta'lamun al-kitabah. Wa quri'a bitashdidi minat ta'lim. Qira'ah yang lain, yang ini yang kita kebanyakan baca dengannya, wa quri'a tu'allimuna bitashdid minat ta'lim. Jadi pemahaman yang dipentingkan dalam mempelajari selain menghafal adalah memahami Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun yani tahfaduna alfadahu. Jadi kombinasi antara hafalan dengan pemahaman. Nah, karena itu anak-anak kita di PKU memang diharapkan memiliki dua ini. Hafalannya kuat, pemahamannya juga mendalam, sehingga bukan hanya sebatas hafalan saja tanpa penghayatan dan pemahaman terhadap apa yang dihafalnya. Ini tentang berkenaan dengan karakter yang pertama, yang mendalam ilmunya. Ya, mendalam ilmunya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua adalah mengamalkan ilmunya. Nah, ini sisi lain daripada generasi Rabbani. Generasi Rabbani adalah generasi yang ilmunya terinternalisasi dalam dirinya, sehingga ilmunya wujud dalam bentuk aplikasi, bukan dalam bentuk teori, hafalan semata, aspek kognitif semata, tetapi dia pada aspek afektif dan praktek. Mereka mengamalkan. Jadi generasi Rabbani adalah generasi yang mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Jadi, dan di pondok, saya kira ini juga hal yang sangat ditekankan. Anak-anak dikondisikan untuk benar-benar menjalankan, mengamalkan apa yang mereka telah pelajari. Bukan hanya yang wajib saja, tetapi juga yang sunat-sunat mereka diajar dan dikondisikan untuk dijalankan. Salat lail, ya, qiyamul lail, kemudian puasa Senin Kamis, dan azkar, ya, yang rutin, ya, zikir setelah salat, zikir sebelum tidur, zikir pagi dan petang, dan amalan-amalan lainnya. Dan termasuk etika di dalam segala hal. Etika di saat bermajlis, etika di saat bicara, etika di saat makan, minum, di saat tidur, dan lain-lain. Ini adalah gambaran bahwa generasi Rabbani adalah generasi yang mengamalkan ilmunya. Di slide, mohon maaf, di slide nampaknya tidak tajam ini analisanya berkenaan dengan hal ini. Tapi poinnya bahwa orang yang dikategorikan sebagai generasi Rabbani adalah yang mengkombinasikan antara teori dan praktek, amalan. Jadi wujud dalam kehidupannya sehari-hari, ilmu yang mereka kaji dan mereka dalami. Lalu tentu saja yang ketiga, karena waktu juga, bahwa generasi Rabbani adalah yang mengajarkan ilmunya dan menterbiah umat secara bertahap. Ya, ini makna yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, yang mengajarkan ilmunya sigarul ilmi qabla kibarihi. Itu Rabbani adalah orang yang mengajarkan sigarul ilm qabla kibarihi, dari
bertahap. Dan tadi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil bahwa wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sighari al-ilmi qabla kibarihi. Rabbani adalah yang mengajarkan manusia dasar-dasar ilmu sebelum ilmu yang mendalam. Orang yang mengajar manusia mulai dari ilmu yang ringan sebelum ilmu yang berat. Nah, ini ciri yang Rabbani. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ungkapan ini mengajarkan ilmu pada manusia secara tadarruj, jadi bermarhalah, secara bertahap. Dan Al-Azhari menyebutkan bahwa ketiga poin ini seperti dikatakan tadi harus sinergi dan berjalan semuanya pada diri sosok yang Rabbani. Kata Al-Azhari, barang siapa yang dalam dirinya kehilangan satu saja di antara tiga poin tadi, maka ini tidak berhak dikatakan sebagai Rabbani. Al-Imam Ibnu Qayyim di saat beliau menjelaskan tentang tingkatan jihadun nafs, yang beliau katakan jihadun nafs itu ada 4. Yang kalau dikomparasikan tadi dengan penjelasan dari Ibnu Jarir dan yang lainnya, termasuk dari Al-Azhari, dikatakan bahwa jihadun nafs itu adalah berjihad membawa jiwa ini untuk benar-benar fokus mempelajari kebenaran, mempelajari petunjuk dan dinul haq. An yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Ini poin yang pertama. Ini menjadi Kapan yang sekiranya menyala audionya mau dihentikan. Kata beliau, jihad yang pertama bagi setiap individu adalah memaksa atau membawa jiwa ini untuk Afwan Ustaz, Abu Imam. untuk belajar. Yang kedua adalah an yujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Jadi yang pertama tadi adalah menurut Ibnu Qayyim memaksa jiwa ini untuk belajar agama. Sehingga dia bisa mewujudkan karakter pertama tadi sebagai karakter Rabbani, yaitu yang mendalam ilmunya. Lalu yang kedua adalah ayujahidaha 'alal 'amalihi ba'da ilmihi. Berjuang memaksa jiwa ini untuk mengamalkan apa yang telah dipahami, telah diketahui, telah dipelajari. Ini karakter yang kedua tadi dalam karakter Rabbani. Lalu yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Yaitu berjuang membawa jiwa ini untuk mengajarkan ilmu yang telah dipelajari dan diamalkan kepada orang yang belum paham, belum mengerti. Jadi menterbiah orang lain, mendidik orang lain, mengajak orang lain. Dan tadi dikarakterkan pada karakter yang ketiga. Lalu yang keempat, an yujahidaha 'ala sabri 'ala masyaqqid da'wati ila Allah wa azal khalqi. Itu berjuang untuk bisa bersabar dalam menghadapi rintangan dakwah dan gangguan manusia di dalam hal tersebut. Lalu beliau closing statementnya, beliau katakan, فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ. Seseorang yang mampu melakukan jihadun nafs dengan 4 tingkatan tadi, kalau dia sudah menyempurnakannya, maka dia termasuk di antara orang-orang rabbaniyin. Shara minar rabbaniyin. Jadi ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir dan ulama lainnya termasuk Al-Azhari, yaitu yang mendalam ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya. Ditambah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan bersabar dalam menjalankan tugas dakwah. Dengan ini kata beliau, seseorang menjadi Rabbani, shara minar rabbaniin. Fa inna salafa mujmi'una ala anna al-alima, para salaf telah konsensus ijma bahwa seorang alim
la yastahiqu an yusamma rabbaniyan, seorang alim tidak berhak digelari sebagai alim rabbani hatta ya'rifal haqqa, hingga ia benar-benar mengetahui kebenaran, artinya mendalam ilmunya, wa ya'mala bihi, dan mengamalkan kebenaran tersebut, wa yu'allimahu, dan mengajarkannya. Faman alima wa amila wa 'allama, barang siapa yang berilmu, beramal, dan mengajarkannya, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat, maka dialah orang yang dielu-elukan, yang disebut-sebut di dalam malakutis samawat, di langit. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi dari berbagai ulasan yang dikemukakan, baik dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dengan berbagai nukilan yang beliau sebutkan oleh Al-Imam Al-Azhari, seorang ahli bahasa, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, disimpulkan bahwa alim Rabbani atau generasi Rabbani adalah yang mendalam ilmunya, yang benar-benar mengamalkan ilmunya, dan juga mendakwahkan, mengajarkan, dan menterbiah orang lain dengan ilmu yang mereka miliki. Saya kira ini asatidzah dan ustadzat, abi-abi dan ummi-ummi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan hal ini. Kalau ingin ditambahkan di slide juga ada beberapa contoh dalam sejarah didikan akidah tauhid dari generasi Rabbani, antara lain misalkan kisah tukang sihir Fir'aun. Ini bisa dibaca dalam surah Al-A'raf. Kemudian kisah Ashabul Ukhdud yang kuat berpegang pada kebenaran, ya sekalipun harus dibunuh. Ya, kisah seorang rahib yang belajar hingga diuji. Lalu kemudian tukang sihir putri Fir'aun yang biasa dikenal dengan Masyiatatu bintu Fir'aun. Jadi tukang sihirnya putri Fir'aun ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, yang kemudian anaknya yang masih kecil mengajak umminya untuk tidak ragu, dicampakkan masuk ke dalam kuali yang telah mendidih untuk kemudian dicampakkan masuk ke dalamnya. Kisah Umair bin Humam, salah seorang sahabat Al-Ansari dalam perang Badar, Umair bin Abi Waqqas juga seperti itu, di mana mereka-mereka ini adalah hasil didikan yang menjadi pegangan mereka sampai kemudian mereka benar-benar kokoh dan teguh di dalam memegang prinsip mereka. Saya Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustadzuna, Allah, jazakumullah khairan. sungguh kajian yang sangat menarik dan bermanfaat dari Al-Ustadz. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz atas kajian yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yakni sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi orang tua yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan virtual atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
Dede Atinimu ya. Silahkan yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Bisa juga dengan menulis di kolom chat. Eh, untuk host mungkin kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Mungkin apa namanya temanya sudah cukup, pembahasannya jadi mungkin tidak ada yang perlu ditanyakan, jadi cukup mungkin ya. Saya kalau memang tidak ada lagi, saya izin ya, ada kegiatan sebetulnya di kampus. Barakallahu fikum jami'an. Syukran untuk semuanya. Atau ada yang bertanya? Nah, Ustaz, mungkin itu saja, Ustaz. Oke. Syukran semuanya kepada saat itu Al-Ustaz, terutama kepada para orang tua dan para pembina di pondok. Barakallahu fikum, ini sebuah ikhtiar dan upaya untuk sharing, komunikasi dan silaturahmi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, barangkali dari Ustadz Ahmad ada yang mau disampaikan. Iya. Bagaimana suara? Jadi dan Ustadz. Iya. Kabar gembira saja untuk orang tua mungkin. Pekan ini, hari ini, Nanda tetap dijemput insya Allah untuk libur bulanan, dan nanti di tanggal 9 insya Allah Ananda sudah libur, ya sudah libur sampai tanggal 22 kalau tidak salah. Ya. Ya itu, moderator sudah senyum-senyum, makin bahagia. Ya, saya kira cukup. Anam Ustadz, syukran Ustadz atas tambahannya. Kami ucapkan syukron kepada Al-Ustadz atas materi yang telah diberikan, dan kami juga mengucapkan syukron jazakallah khairan kepada para orang tua sekalian yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita pada hari ini. Dan yang terakhir, kami mewakili seluruh panitia memohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada acara kita pada hari ini. Dan yang terakhir, mari kita tutup majelis kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah-langkah kita, putri-putra kita dan keluarga-keluarga kita dalam menuntut ilmu dan beramal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.